Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku
Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari,
ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita masuk dalam hari Minggu biasa ketiga dalam tahun B, yaitu Injil dari Injil Markus. Seperti minggu lalu dalam Injil Yohanes diceritakan mengenai panggilan murid pertama, yaitu Andreas dan juga saudaranya Simon Petrus yang disebut Kefas. Demikian pula pada hari ini, menurut Injil Markus, kita mendengarkan dan merenungkan Injil mengenai panggilan para murid Yesus yang pertama. Mereka adalah Simon Petrus dan juga Andreas. Keduanya adalah nelayan. Maka Yesus ketika melihat mereka mengatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu apa yang mereka lakukan setelah mendengarkan Yesus itu? Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Yesus tidak berhenti pada kedua orang ini saja, tetapi Yesus juga meneruskan perjalanannya. Lalu melihat dua orang saudara, yaitu anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, sama seperti yang dikatakan Yesus kepada kedua murid pertama, Petrus dan Andreas, demikian juga kepada kedua orang berikutnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka pun meninggalkan ayahnya. Mereka juga adalah nelayan. Meninggalkan kata kunci dari bacaan Injil hari ini. Kita pun dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, baik sebagai awam biasa, sebagai suster, sebagai imam, ataupun sebagai bapak dan ibu dalam rumah tangga, ataupun seorang yang single dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua dipanggil mengikut Yesus. Kita diberikan meterai baptis, meterai kekal, menjadi pengikut Kristus. Maka ketika kita dibaptis, kita pun meninggalkan manusia lama kita yang penuh kedosaan, menjadi manusia baru yang dipenuhi dengan rahmat dan mengikuti jalan Yesus. Maka sama seperti para murid pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes meninggalkan manusia lama mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, lalu segera mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah. Apalagi mereka sudah menjadi seorang dewasa, mempunyai pekerjaan, mempunyai keluarga, lalu kehidupan sehari-hari mereka menggantungkan dirinya kepada semuanya itu. Maka ketika seseorang berpikir lalu meninggalkan semuanya, bukanlah sekejap itu saja, tetapi membutuhkan waktu, proses seumur hidup. Sama seperti kita masing-masing ketika mengikuti Yesus, secara konsekuen meninggalkan dunia lama kita, manusia lama kita yang penuh kekurangan dan kedosaan. Namun ketika kita memutuskan, kita membutuhkan waktu yang lama untuk berpikir, merenung, dan akhirnya, iya, saya mau. Ketika kita mengatakan iya, tidak berhenti pada hati dan pikiran saja, tetapi kita juga bertindak secara praktis.
kita mulai belajar katekumen selama beberapa tahun atau beberapa waktu lalu dibaptis. Lalu dalam pembaptisan itu kita pun tidak berhenti pada waktu hari pembaptisan. Kita diajak untuk selalu setia mengikuti misa, berdoa setiap hari, mengakukan segala kesalahan dan dosa kita dalam sakramen pengakuan dosa, dan seterusnya. Peristiwa semacam ini membuat kita kadang-kadang sebagai manusia beriman merasa jenuh dan apa yang kita lakukan hanya itu saja. Itulah manusia, tidak selalu puas dengan apa yang ia miliki. Sekali lagi kita dipanggil pada hari Minggu biasa ketiga ini, kita menjadi manusia yang biasa, tetapi kita disiapkan menjadi manusia yang luar biasa seperti para rasul dan murid-murid pertama ini, menjadi pengikut Yesus, mewartakan kasih-Nya kepada sesama kita. Kelihatannya sangat mudah dalam perkataan menjadi pengikut Yesus, namun konsekuensinya adalah kehidupan kita masing-masing. Banyak orang yang tidak bisa mengikuti Yesus karena situasi yang berat. Dalam keluarga, budaya, ataupun peraturan yang ada dalam negara itu tidak mengizinkan untuk beribadah atau beragama secara Kristen ataupun Katolik. Maka secara sembunyi-sembunyi mereka melakukan ibadat mereka. Kita yang ada di Jepang ini dengan mudah kita bisa beribadat, dan dalam situasi coronavirus ini, dalam situasi COVID-19 yang sungguh sangat darurat juga ada di Jepang ini, kita masih bisa bersyukur meskipun tidak bisa hadir bersama dalam misa secara offline, tapi kita bisa mengikuti berbagai macam misa secara online. Dari Indonesia segitu banyaknya para pastor yang bisa misa online dan umat bisa memilih seperti market atau pasar ataupun melalui dunia internet kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Maka dalam misa Minggu biasa ketiga ini kita pun sekali lagi diingatkan dan dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, bukan hanya setia dalam mengikuti misa online semacam ini, tetapi juga setia dalam kehidupan sehari-hari kita, seia, sekata, seperasaan, dan dalam tindak tanduk kita mencerminkan apa yang kita imani. Maka kita lanjutkan misa kita, dan sekali lagi kita mohon mendoakan untuk semua orang yang menderita dalam COVID-19 ini, bukan hanya menderita secara kesehatan, tapi juga menderita secara ekonomi, secara batin, dan seterusnya. Kita bisa mengetahui dalam berita-berita setiap hari. Maka kita mendoakan semua orang itu, terlebih mereka yang mengalami bencana alam, gempa bumi, banjir yang seperti ada di Indonesia, tanah air kita, di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, dan juga banjir di beberapa kota di Manado dan juga kota-kota lain di Indonesia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Kita doakan doa. Aku percaya rumusan singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda kepada para murid-Nya, "Marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Marilah kita mengikuti Dia dan berdoa. Bagi para imam, diakon, dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menemukan jalan baru. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum remaja, semoga kasih setia Allah bagi Allah Bapa menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilannya demi membangun gereja-Mu dan bangsa. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, sehingga mampu bangkit kembali dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita hening sejenak untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat pengantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon, semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami bersyukur dan memuliakan Dikau, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Sebelum awal zaman, Engkau sudah ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Engkau bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Hanya Engkaulah yang baik, sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu. Engkau melimpahkan berkat-Mu pada dan membahagiakan segala makhluk dengan terang cahayamu. Di hadirat-Mu, para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, siang malam berbakti kepadamu, dan sambil memandang wajah-Mu yang mulia tak henti-hentinya, memuliakan Dikau. Bersama mereka dan atas segala ciptaan di bawah langit, kami pun melambungkan pujian bagi nama-Mu, dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Dimuliakanlah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dengan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mangyo serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus,
dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku
Yesus Allah manusia, Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa bersukacita atas anugerah-Mu itu, sumber hidup yang baru, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dengan perantaraan Bunda Maria, kita berdoa untuk para saudara-saudari kita yang menderita karena bencana alam di Indonesia, terutama di Sulawesi Barat, di Mamuju, Majene, gempa bumi, dan semua orang dalam pengungsian. Semoga mereka diberikan bantuan secara cepat oleh pemerintah dan mereka yang murah hati. Dan juga beberapa tempat yang menderita bencana alam banjir di Manado, di Jawa, dan seluruh Indonesia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir berdoa bersama dalam misa secara online ini. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat berlimpah kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya